karena motornya ada di sini, dipegang gini. Itu kalau kita pakai agak lama, jadi dia panas dan cukup tidak nyaman di tangan. Suhunya cukup tinggi. Ini Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini saya akan mengulas sebuah power tools. Ini power tools yang sepertinya baru kali ini ya masuk ke Indonesia. Saya ambil dari Lazada luar negeri. Dan ini adalah sebuah inflator. Inflator itu lebih sering dipakai untuk niup balon, kemudian niup kasur angin, dan lain-lain. Ya intinya cara kerjanya seperti blower sih, tapi ini anginnya lebih berfokus sehingga bisa digunakan untuk niup balon. Nanti kita coba ya. Untuk packingnya seperti ini, jadi desok di mana-mana karena tidak safety sama sekali untuk packingnya. Dan ini ya, ini dilempar-lempar nih pasti di sana ya. Tidak dilengkapi dengan bubble wrap atau apapun, cuma kayak gini doang, terus dikasih plastik gitu doang. Itu yang cukup saya sesalkan. Nah, di sini kegunaannya paling tidak inflate atau deflate twin air mattress in 45 detik. Juga bisa digunakan untuk membersihkan permukaan ya, jadi blower. Kemudian juga pinch valve adapter include, dilengkapi dengan adaptor atau apa nih? Dilengkapi dengan beginian. Item-item namanya apa ya? Saya lupa. Nanti deh kalau teman-teman ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar ya. Nggak ada apapun, nggak ada speknya apa gitu, nggak ada. Dan saya belinya paket yang unit only. Karena saya pikir kalau nambah baterai, kita tahu ya, baterai bawaan generik kayak apa kualitasnya. Dan harganya cukup mahal. Jadi saya beli yang paketan generik aja. Di dalamnya disertakan sebuah instruction manual, tapi instruction manualnya ini bukan bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa Jepang, malah bahasa Jerman kayaknya ini ya. Kita tes ya, bahasa apa ini? Betul, ini pakai bahasa Jerman. Yang didapatkan selain unit adalah 2 buah adapter, apa ini, corongnya itu ya, bagian depan itu. Ini bisa masuk ke sini. Nanti kita coba pasang ke unitnya. Dan tentu saja unitnya modelnya kayak gini ya. Dan ini bentuknya asli unik banget. Belum pernah ada blower yang seunik ini bentuknya. Biasanya blower itu bentuknya kayak keong itu kan, kayak yang generik umum. Kalau kayak gitu yang modelnya panjang gitu, gede. Ini bentuknya kayak gini. Tadi sempat saya posting di YouTube dan di Facebook. Banyak teman-teman yang komen katanya bagian atas nih mirip kayak UFO katanya. Kayaknya sih iya ya. Gokil sih bentuknya, Masya Allah. Kalau kita lihat nih motornya seolah-olah kayak tersembunyi di mana gitu ya. Ini motornya ada di sini nih. Dan ini belum brushless ya, ini masih brushed. Tip motornya kecil banget. Kemungkinan pakai motor 380 mungkin atau malah yang lebih kecil lagi. Untuk video bongkarnya teman-teman saksikan saja di channel sebelah, di channel utama. Ini kita fokus ke pengujian aja atau reviewnya. Di bagian bawah slotnya tentu saja sudah slot yang sangat-sangat familiar sekali dengan kita semua, yaitu slot LXT. Jadi kita bisa pakai baterai LXT seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian bawahnya ini juga dilengkapi dengan posisi bisa dipasang bed clip nih. Gokil juga ya. Jadi kalau teman-teman punya bed clip seperti ini bisa dipasang di sini. Tapi gak akan saya pasang karena itu malah bikin bikin gak nyaman gitu biasanya. Kalau baterai dilepas gak bisa berdiri dia. Untuk karet gripnya seperti ini ya. Kualitasnya. Di switch gak ada safety lock, gak ada apapun di sini, gak ada pengaturan variabel atau apapun. Bahkan gak ada spek ya. Di sini cuma ada mereknya nih. Katanya mereknya New Benny. Aneh-aneh aja ya mereknya. Udah gitu doang. Suaranya coba teman-teman dengarkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu suaranya. Untuk switchnya ini cukup istimewa. Kenapa? Karena sekali kita tekan nanti dia otomatis akan ngunci dan nyala terus. Untuk mematikan kita tinggal tekan lagi.
Dan sayangnya ini tidak disertai dengan sistem keamanan. Jadi kalau dalam kondisi menyala, baterai kita cabut, kita pasang lagi, dia masih nyala. Ya. Nanti kita pasang dan dia akan langsung nyala lagi. Seperti itu. Ya ini kurang safety, tapi kalau dipikir-pikir ya ini cuma mengeluarkan angin. Jadi kalau dipikir ya melindungi dari apa, kan cuma angin-anginnya juga kecil, gak gede-gede banget. Terus bagian atas ini untuk penyedot ya, bagian depan ini untuk meniup. Dan ini juga disertai dengan jari-jari, jadi tangan itu gak mungkin bisa masuk ke sana kecuali tangannya bayi kali ya. Untuk baling-balingnya kelihatan tuh. Nah, baling-balingnya itu modelnya pakai propeller, jadi kayak baling-balingnya dalam pompa air gitu. Dengan baling-baling seperti itu sih harusnya diklaim anginnya lebih kenceng ya. Dan ini sepertinya memang terbukti anginnya cukup kuat karena pakai motor kecil, bukan pakai motor 550 apalagi 775. Kecil banget nih motornya. Bayangin ya, motor apa coba yang bisa masuk ke sini. Ini anginnya cukup kenceng. Kenceng banget. Kalau teman-teman penasaran kencengnya seperti apa, saya akan tunjukkan jika dipasang pakai adaptornya ini. Jadi adaptornya itu seperti ini ya. Bisa dipasang begini. Nah ini kalau anginnya masih kurang fokus, kurang kecil, kita tambahi adaptor satunya sehingga menjadi kecil seperti ini. Dan teman-teman lihat, nanti kulit saya akan tertiup. Seperti itu. Ini dorongannya cukup kenceng banget bahkan. Nanti kita tes untuk kecepatan anginnya berapa pakai alat tes angin. Baik, anemometernya sudah saya siapkan dan pengukurnya saya setting ke kilometer per jam. Saya akan tes dulu untuk blower keong gede seperti ini pakai motor 775. Akan menampilkan berapa kilometer per jam anginnya, kita lihat ya bareng-bareng. Oke, over ya, jadi lebih dari 110 km per jam. Nah, over tuh. Nah, kalau ini berapa? Kita lihat. Tadi kurang lebih sampai di 67 km per jam. Ini cukup kenceng kan? Untuk benda sekecil ini maksudnya. Untuk bobotnya sendiri tanpa baterai hanya dilengkapi dengan 2 adapter. Hanya 383 hampir 400 gram. Kalau kita tambah baterai yang 5S atau 1P di 750 gram. Cukup ringan. Untuk uji coba penggunaannya, saya akan coba tiup bantal angin ini. Di bantal angin sebetulnya otomatis sudah disertai dengan pompa internal, jadi cukup kita tekan-tekan begini nanti bisa ngembang sendiri. Tapi akan saya tiup. Niupnya pun juga dari sini sama nih, ada lubangnya ya. Ada lubang sini. Dan ini nggak bisa masuk. Seharusnya kalau tempat peniupnya kayak gini. Ya teman-teman pasti sudah pernah lihat kan di balon-balon anak-anak itu ada kayak gitu. Ini bisa juga kita niup dari sini. Nah ini akan masuk nih. Nah, cuma karena sebetulnya ini bukan sistem input udara, sistem outputnya. Jadi ketika kita lepas ya dia akan ngempes sedikit. Coba kita keraskan lagi melalui yang bagian sini. Nah, udah deh. Cepet banget ya.
hanya beberapa detik, nggak kurang dari 30 detik udah penuh. Untuk mengempeskan atau membuang anginnya juga sangat mudah. Ini kita pindah ke sini, bagian atas, kayak gini modelnya. Nah, ini nanti kita masukkan ke sini dan kita hisap udaranya sampai kempes. Sampai betul-betul hilang nih udaranya nih, bisa dilipat. Praktis banget ya. Karena motornya ada di sini, dipegang gini. Itu kalau kita pakai agak lama, jadi dia panas dan cukup tidak nyaman di tangan. Suhunya cukup tinggi. Ini sampai 43 derajat. Di tangan itu betul-betul sampai kerasa nggak nyaman. Untungnya switchnya ini bisa otomatis nyala terus, jadi kita nggak perlu pegang bagian sini ya, mungkin kita pegangnya bagian bawah gini. Berikutnya kita coba untuk wattnya, jadi kita bisa memperkirakan nanti kira-kira baterainya boros atau tidak. Teman-teman bisa perhatikan untuk ampernya nanti berapa dan untuk wattnya berapa. Dan ini saya pasang tanpa saya nyalakan, tanpa knob ya, tanpa apa namanya ini, tanpa corongnya itu deh. Tanpa knob tadi 2,3 ampere hour. Jadi kalau kita pakai baterai 2 Ah ya kurang lebih 2 jam kurang lah, 1,5 jaman. Coba kita pasang ini katupnya yang pertama. Apakah ampernya akan naik atau tidak? Ternyata tidak, sama, masih 2,3 atau 45 watt. Kita coba katup yang ketiga, yang paling kecil, apakah akan pengaruh ke wattnya atau tidak. Justru malah turun ya, tadi di bawah 40 watt, 38 watt, malah di bawah 2 ampere. Cukup aneh, tak kira kalau dipasang ini bebannya naik, tapi ternyata malah turun. Baiklah, saya kira untuk reviewnya cukup segini saja. Buat teman-teman yang penasaran dalemannya kayak apa, nanti kita bongkar. Pantengin saja di channel satunya, channel utama di Mr. Manusia. Insya Allah segera tayang untuk bongkar mini inflator atau blower ini. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.